Hai teman-teman, perkenalkan aku si Ceria. Hari ini aku akan mengajak kalian mengelilingi bagian sistem tubuh manusia. Tahukah kalian ada berapa bagian sistem tubuh manusia? 4, 2, atau 3? Wah, benar sekali. Manusia memiliki 3 sistem dalam tubuhnya. Yang pertama, sistem pencernaan. Yang kedua, sistem pernapasan. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah. Kali ini, aku akan mengajak kalian mengelilingi sistem peredaran darah manusia. Tahukah kalian apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah atau yang disebut sistem kardiovaskular adalah sistem yang mengedarkan oksigen atau O2, nutrisi, hormon, dan zat lain ke seluruh tubuh manusia. Pada sistem peredaran darah manusia terdapat 3 komponen penting, yaitu jantung, darah, pembuluh darah. Coba kita ulangi lagi. Jantung, darah, pembuluh darah. Yuk kita berkeliling ke komponen pertama pada sistem peredaran darah manusia. Coba tebak gambar apakah ini? Wah, benar. Gambar ini adalah jantung. Jantung merupakan salah satu organ penting dalam hidup manusia. Jantung berada pada rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pada jantung memiliki 4 bagian ruangan. Yang pertama, serambi kanan. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh. Yang kedua, bilik kanan. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru. Yang ketiga, serambi kiri. Serambi kiri menerima darah bersih yang mengandung oksigen atau O2 dari paru-paru. Dan yang keempat, bilik kiri. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, menurut kalian, jantung penting tidak bagi sistem peredaran darah manusia? Iya, jantung sangat penting bagi sistem peredaran darah manusia. Sekarang kita akan berpindah ke komponen kedua. Coba tebak gambar apakah ini? Wah, betul sekali. Ini adalah gambar darah. Pasti kalian tahu darah kan? Darah pada manusia memiliki fungsi yang penting. Di antaranya mengangkut zat seperti oksigen atau O2, hormon, dan metabolisme yang ada di dalam tubuh manusia, dan menjaga serta mengontrol suhu pada tubuh manusia. Darah terbagi menjadi 2, yaitu plasma darah dan sel darah. Pada sel darah terbagi menjadi 3. Yang pertama, sel darah merah atau yang disebut eritrosit. Yang kedua, sel darah putih yang disebut leukosit. Dan yang ketiga, keping darah yang disebut trombosit. Sekarang kita akan berpindah pada komponen terakhir. Coba tebak gambar terakhir ini gambar apa ya? Wah,
Benar sekali, gambar ini adalah gambar pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran berupa selang yang dilewati darah untuk keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembuluh nadi, yang disebut juga pembuluh arteri. Pembuluh ini membawa darah yang mengandung oksigen atau O2 keluar dari jantung. Pada pembuluh nadi memiliki sifat, yaitu memiliki dinding pembuluh yang tebal dan elastis. Dan yang kedua, pembuluh balik yang disebut juga pembuluh vena. Pembuluh ini membawa darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 menuju jantung. Pada pembuluh balik memiliki sifat, yaitu memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Sekarang kalian sudah mengetahui 3 komponen penting dalam sistem peredaran darah manusia. Coba kita sebutkan kembali: jantung, darah, pembuluh darah. Apakah kalian mengetahui bahwa sistem peredaran darah manusia disebut sebagai sistem peredaran darah ganda? Sistem peredaran darah manusia yang disebut sebagai sistem peredaran darah ganda dikarenakan darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Sehingga sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil terjadi ketika darah mengalir dari bilik kanan jantung yang membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 untuk menuju ke paru-paru dan kembali ke serambi kiri jantung yang membawa darah bersih yang mengandung oksigen atau O2. Sistem peredaran darah besar terjadi ketika darah mengalir dari bilik kiri jantung yang membawa darah bersih yang mengandung oksigen atau O2 untuk menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke serambi kanan jantung yang membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Wah, ternyata mengelilingi sistem peredaran darah manusia sangat melelahkan ya. Maka teman-teman, kita harus selalu menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia agar tubuh kita selalu sehat. Terima kasih teman-teman sudah menemani aku mengelilingi sistem peredaran darah manusia. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Dah.